persepsi korupsi tahun 2021 negara Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara. Praktek jual beli jabatan di Indonesia menjadi salah satu jenis korupsi berupa suap, yang sering terjadi terutama pada sistem pemerintahan daerah. Sampai tahun 2022, terdapat beberapa kepala daerah yang terjerat kasus tersebut. Ini merupakan pelanggaran Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hak yang diatur seolah memberikan peluang kepada politisi untuk melakukan sikap jual beli jabatan. Hal ini tentu dapat dihindari dari berbagai aspek, seperti dari penguatan aspek regulasi, menyiapkan tugas pengawasan yang lebih efektif, pembangunan integritas bagi penyelenggara negara dan individu ASN, serta penataan antara pejabat politik dan birokrasi. Praktik jual beli jabatan bukanlah hal yang baru. Ini menjadi sebuah kultur di lingkungan pemerintahan, baik pejabat pusat maupun daerah. Umumnya, pejabat daerah merupakan pelaku utama. Integritas ASN mulai dipertanyakan. Pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 mengenai manajemen PNS. Dalam pasal 250 menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dalam pelaksanaan manajemen ASN itu sendiri, terdapat beberapa asas umum pemerintah yang baik yang harus dipenuhi, di mana pada kasus ini asas-asas tersebut dilanggar, antara lain asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas ketidakberpihakan. Berita selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan ada 3 masalah SDM di bidang birokrasi, yaitu kompetensi, komitmen, koordinasi, dan kolaborasi. Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni mengungkapkan hanya 20% saja yang benar-benar bisa diandalkan, sehingga ASN diminta berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk meningkatkan kapasitas kompetensi di era digital seperti sekarang ini sangatlah mudah. Bisa dilakukan melalui laman situs website, YouTube, ataupun in-house training. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam berakhlak, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Permasalahan yang kedua yaitu komitmen, di mana komitmen merupakan aspek yang sangat perlu dimiliki ASN. Ini merupakan salah satu bentuk kewajiban PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23 tentang kewajiban pegawai ASN. Salah satu core value berakhlak adalah berorientasi nilai, di mana kita sebagai ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang ketiga adalah koordinasi. Koordinasi berkaitan erat dengan kekompakan, kerja tim, sinergi, dan juga kolaborasi. Namun, banyak kita temui di berbagai instansi dinas saat ini adalah adanya oknum yang cenderung menonjolkan diri, merasa pintar, egois, dan juga susah untuk menerima masukan dari orang lain. Tentu saja hal ini harus ditangani dengan segera. Penerapan sifat ataupun nilai dasar kolaborasi di dalam organisasi adalah sangat penting, karena selain dapat mempermudah dan juga meringankan pekerjaan, juga dapat mengefisiensi waktu dalam hal pengerjaannya. Seperti dalam pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Salah satu instansi kepemerintahan yang sudah menerapkan sistem digital adalah Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. BKN telah menetapkan sistem digital dengan ditunjukkan oleh pembelajaran CMB, yaitu coaching, monitoring, dan belajar mandiri. CMB dikonversi, dinilai, dan direkap oleh Biro SDM. Kemudian Biro SDM akan mengeluarkan sertifikat untuk pegawai terkait secara elektronik. Hal tersebut menunjukkan ASN akan menuju Smart ASN berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value berakhlak dan employer branding ASN dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN keempat tahun 2020 sampai 2024 untuk mendukung visi mewujudkan world class governance.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 mengatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pada PP Nomor 11 Tahun 2017 serta PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 203, Ayat 1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 menetapkan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Ayat 2. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelaksanaan coaching, mentoring, dan belajar mandiri memiliki tujuan untuk memenuhi kesenjangan penilaian pada indeks profesional ASN karena salah satu dimensinya adalah penemuan 20 jam pelajaran per tahun pada pegawai. Badan Kepegawaian Negara telah menerapkan dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada pasal 21 huruf E bahwa pegawai negeri sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi berdasarkan prinsip nilai dasar ASN sebagai profesi terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Pelayanan publik merupakan aktivitas atau kegiatan pelayanan publik atas barang, jasa, atau administrasi yang merupakan fungsi perluasan dari pemerintahan pusat maupun daerah. Hadirnya pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi karena pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pandeglang sangat cepat dan prima. Pelayanan publik juga sebagai employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa, serta mengandung nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, di mana diantaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hadirnya MPP atau Layanan Publik di Kabupaten Pandeglang merupakan bentuk reformasi birokrasi di bidang pelayanan di tengah pandangan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia yang dirasa kurang efektif dan banyaknya peraturan di dalamnya. Layanan Publik ini menjadi langkah konkret dalam peningkatan mutu layanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan publik yang prima, mudah, murah, cepat, dan nyaman. Bagi ASN sendiri, ini merupakan perwujudan dari nilai dasar berakhlak, serta amanat Undang-Undang ASN Pasal 10 Poin B yang menyatakan ASN adalah pelayan publik, dan Pasal 11 Poin B yang menyatakan bahwa ASN memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.